Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah nama saya Dwi Puspitasari dari kelas HKIA mata kuliah Psikologi Keluarga. Saya di sini akan menjelaskan kembali salah satu materi dari beberapa materi yang sudah kita pelajari di semester sekarang ini. Dari awal sampai akhir pertemuan kemarin, saya akan menjelaskan satu lagi materi yang berjudul perceraian merupakan solusi terakhir dalam penyelesaian masalah di pernikahan. Baik, sebenarnya jika kita lihat, ada beberapa orang atau sebagian masyarakat beranggapan bahwa perceraian itu bukanlah solusi yang terbaik, karena mereka melihat dampak nyatanya, karena mereka masih memikirkan pihak-pihak yang akan terkena atau merasa nanti dirugikan karena perceraian tersebut. Tetapi ada juga beberapa pihak lain juga beranggapan yang sangat pro sekali dengan perceraian, karena mereka itu beranggapan ngapainlah kita itu diam saja tetapi kita itu merasa sakit hati. Mending kita bercerai, mending kita pisah dari pasangan, tetapi hidup kita itu nyaman dan tidak ada tekanan lagi, gitu. Untuk itu, perkenankanlah saya di sini akan menjelaskan kembali mengenai perceraian sebenarnya bukanlah solusi terakhir dalam pernikahan. Mengapa saya katakan begitu? Sebenarnya kita kemarin sebelum di materi ini kita sudah mempelajari beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di keluarga tersebut. Misalkan saja ada teknik hakam, ada teknik negosiasi, ada teknik ada juga teknik couple marriage counseling, ada juga teknik bawinan family therapy, ada juga teknik struktural family therapy. Sebenarnya dari beberapa teknik tersebut di masyarakat kita itu sering sekali tanpa kita sadari telah menggunakan teknik hakam dan mediasi. Kenapa saya katakan begitu? Begini, kalau saya amati di lingkungan kita itu sangatlah suka orang itu dengan masyarakatnya itu bermusyawarah, sering menyelesaikan masalah itu dengan cara musyawarah, tidak dengan cara yang asal-asalan. Jadi ini begini, teknik hakam yang digunakan tersebut seperti misalkan kita meminta bantuan salah satu orang atau salah satu saudara kita yang kita anggap bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian nanti di dalam negosiasi tersebut kan dihasilkan sebuah keputusan dan sudah disepakati, sehingga diharapkan dalam teknik hakam atau teknik mediasi tersebut atau musyawarah yang sering kita dengar itu akan menghindarkan dari perceraian. Sebenarnya di dalam makalah kelompok 11 dijelaskan ada beberapa macam hukum dalam perceraian tersebut. Ada hukumnya itu haram, ada hukumnya itu wajib, ada hukumnya sunnah, ada yang hukumnya mubah dan makruh. Sebenarnya dari hukum-hukum tersebut, hukum melakukan talak tersebut sebenarnya berkaitan dengan kondisi dan situasi
keadaan pasangan tersebut. Jadi saya tidak akan menjelaskan terlalu panjang lebar mengenai hukum tersebut karena pasti kita juga sudah belajar ketika kita mempelajari fikih munakahat, sudah dijelaskan secara rinci. Kemudian dalam perceraian tersebut, saya katakan sekali lagi, bukan solusi terakhir atau bukan solusi yang paling bagus ketika menyelesaikan suatu permasalahan. Mengapa? Pertama, dampaknya itu sangat pasti akan terasa. Tadi saya juga sudah mengatakan di awal bahwa dampak atau orang yang akan dirugikan itu pasti akan merasakan sekali. Contohnya saja, yaitu seorang anak. Anak ketika keluarganya utuh pasti merasa sangat bahagia sekali, sangat merasa kasih sayang orang tuanya itu penuh kepadanya. Tetapi ketika ibu dan bapaknya bercerai, pasti lamban laun atau anak tersebut pasti akan merasakan. Karena begini, saya memang belum pernah merasakan, tetapi saya sangat mengamati teman saya. Teman saya itu ketika SMA sering sekali curhat mengenai kondisi orang tuanya. Teman saya tersebut sangatlah iri ketika melihat melihat saya lah diantar oleh ayahnya, diantar oleh ibunya ke sekolah. Ketika ada acara-acara sekolah yang mengundang keluarga juga harus ikut. Disitulah anak tersebut sangatlah merasa bahwasannya dia tidak punya keluarga. Sebenarnya teman saya itu mempunyai keluarga. Hak asuh dia ketika bapak dan ibunya bercerai itu jatuh kepada ibunya. Tetapi sayang sekali, dalam hal ini ibunya itu malah justru tidak mengurusinya, malah hanya menitipkan ke orang tuanya, atau lebih tepatnya itu ke bapak dan ibunya, ibu teman saya, atau dapat dikatakan nenek dan kakeknya. Padahal sebenarnya ini pihak kedua yang dirugikan juga. Karena mengapa? Ayah dan ibu dari seorang istri tersebut juga dirugikan karena seharusnya mereka sudah tidak memikirkan lagi mengenai urusan-urusan bagaimana biaya sekolah, bagaimana membiayai hidup cucunya tersebut. Tapi ketika bercerai, kebanyakan orang di sekitar kita pasti kebanyakan mereka melimpahkannya kepada kakek dan neneknya. Saya membuktikan sendiri di lingkungan saya itu begitu. Kemudian lagi hal yang sangat terasa itu bahwasanya ketika anak tersebut sangat terpuruk dan sangat ingin mempunyai keluarga yang utuh, makanya hukum melakukan perceraian tersebut atau hukum mentalak istri tersebut atau hukum bercerai tersebut sudah dijabarkan tadi. Ada yang haram, sunnah, wajib, itu sesuai dengan kondisi seseorang. Misalkan saja, jika seorang suami tidak memperhatikan atau tidak menjalankan kewajibannya atau tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang suami kepada keluarga dan kepada istrinya, maka seorang istri boleh melakukan gugatan perceraian ke pengadilan. Begitu. Kemudian bagi seorang suami juga bisa, apabila dia menemukan sebuah hal yang tidak bisa diberikan oleh seorang istri. Maksudnya ini, apabila seorang istri itu tidak patuh atau tidak menjalankan kewajibannya terhadap suami dan anaknya, itu boleh melakukan perceraian. Kemudian mungkin
yang tidak dipenuhi, hak dan kewajiban yang tidak dipenuhi, tetapi juga bisa terjadi karena kedua orang tersebut mempunyai sebuah masalah atau adanya sebuah watak dari karakter mereka yang tidak bisa disatukan lagi. Mereka sudah sudah melakukan berbagai macam cara, tetapi mereka memang perselisihan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan jalur apapun maupun menggunakan teknik-teknik yang tadi, sehingga mereka memutuskan untuk bercerai. Karena mengapa? Karena ditakutkan ketika diterus-teruskan untuk bertahan terus di pernikahan, takutnya salah satu pasangan itu akan dirugikan. Gitu. Kemudian dari ibu dosen itu memberikan ketentuan untuk memberikan contoh yang real. Contoh yang real dari materi yang kami ingin jelaskan kembali. Untuk itu saya akan memberikan sebuah contoh, dan ini patut sekali untuk dicontoh oleh keluarga-keluarga yang lain. Begini ceritanya, suatu ketika tangga saya itu si A dan si B. A itu suami dan si B itu si istrinya. Lalu itu mereka itu menikah karena dasarnya itu memang salah sebenarnya, tidak direstui oleh kedua belah pihak keluarga. Jadi mereka itu sebenarnya yang bermasalah itu bukan suami istrinya, bukan pada anak-anaknya. Sebenarnya yang bermasalah itu hanya pada pihak-pihak keluarga mereka, sehingga pihak-pihak keluarga mereka itu yang memang dari awal tidak setuju dengan pernikahan tersebut, mereka sering sekali mengaitkan konflik antara keluarga dengan keluarga, maksudnya konflik kepentingan mereka itu melibatkan anak tersebut, sehingga mereka atau suami istri tersebut A dan B tersebut merasa sudah sangat pusing. Bagaimana sih solusinya? Sudah dicari solusinya apapun, bahkan tidak bisa menemukan solusi yang terbaik. Kedua belah keluarga itu masih sangat istilahnya tidak suka gitu. Tetapi begini, singkat cerita, mereka itu bercerai. Tetapi ini ada yang sangat saya kagumi. Mereka itu punya anak, dan anaknya ini sangatlah dari kecil memang sudah tidak ada sosok dari ayah. Makanya ketika menginjak dewasa, karena iri dengan teman-temannya yang lain, kalau teman-temannya yang bisa bermain dengan ayahnya, namun dia tidak bisa karena terhadang oleh perceraian tersebut, mereka mengorbankan perceraian tersebut kan, karena biar keluarganya itu tidak selalu ribut, biar selalu rukun. Walaupun perceraian itu juga tidak membuat mereka berpikirnya untuk keluarga tersebut untuk rukun, juga tidak, itu juga masih berselisih. Kemudian saya akan lanjutkan. Kemudian anak tersebut waktu SMP, ketika dia ingin dihitan, dia meminta sebuah syarat agar bapak dan ibunya itu untuk menikah kembali. Lah, ini yang saya suka. Anak tersebut sangatlah pintar menurut saya, karena bisa menyatukan hubungan yang pecah antara bapak dan ibunya. Selain itu, menurut saya anak ini sangatlah patut dicontoh oleh anak-anak yang bapak dan ibunya itu bercerai. Tetapi tadi yang saya contohkan mengenai teman saya juga tidak dapat dipungkiri, itu terjadi di lingkungan masyarakat kita atau bahkan saudara kita. Tapi kalau di sekitar rumah saya, lingkungan tempat tinggal saya, kebanyakan perceraian itu terjadi karena pertama, faktor mereka kematangan emosionalnya ketika menikah itu belum cukup, atau dapat dikatakan mereka itu nikah muda. Lah, dari nikah muda ini, ketika ada sebuah
itu hanyalah sekerikil sepotong kuku lah, maksudnya itu sangatlah sangatlah tidak terlalu penting buat dia. Masalahnya itu sangat sepele lah kalau kita katakan, tetapi malah justru penyelesaian itu tidak bisa dilakukan secara logika, tidak bisa menggunakan berpikiran dengan jernih begitu. Kebanyakan kalau saya amati itu begitu, karena nikah muda, kemudian ketika menyelesaikan sebuah permasalahan mereka tidak mau menggunakan jalur damai dulu, musyawarah dulu, tapi langsung ke pengadilan begitu aja. Selain itu ada juga karena ya kebanyakan kalau di sekitar saya itu karena itu. Kemudian ada lagi, ini kejadiannya belum lama, itu karena gara-gara si istrinya itu berselingkuh dengan laki-laki lain secara otomatis, karena ini juga sudah melakukan teknik hakam, minimalhan ini sudah melakukan teknik hakam, tetapi karena memang tidak karena suaminya sudah bertekad bulat menceraikannya karena sudah sakit hati dengan apa yang dilakukan oleh istrinya, maka terjadilah perceraian. Tetapi yang sangat disayangkan itu yaitu karena seorang istri tersebut tidak bisa menjaga dirinya, kehormatannya gitu. Tetapi yang perlu digarisbawahi, yang saya salut sekali, hak asuh anak itu jatuh ke tangan ibu, dan bukan seperti teman saya yang tadi yang pengasuhannya dilakukan oleh nenek dan kakeknya, tapi ibunya tetap mengasuh anaknya tersebut. Tetapi yang sangat saya kagumi itu bapaknya tetap menafkahi, bukan hanya kalau biasanya kan kalau di pengadilan nanti ada persyaratan menafkahi anak begitu, tapi kan ada itu sangat jarang sekali ketika ayah itu menafkahi anaknya sekolah, jajan dan lain-lainnya. Itu sangat jarang sekali kalau di lingkungan saya, karena ketika hak asuh anak sudah ke ibu, ya sudah, bapaknya tidak akan mengurusi lagi. Nanti ketika perempuan anaknya itu ketika akan nikah, dia menjadi wali nikahnya. Itu mungkin cukup sekian apa yang bisa saya paparkan. Saya juga ingin meminta maaf apabila pemaparan saya ini kurang jelas atau terdapat kesalahan atau banyak kekurangannya dalam mencontoh atau dalam apapun saya kurang jelas, saya mohon maaf. Dan saya juga membuka kritik terhadap apa yang saya sampaikan. Silahkan ketika Anda ingin memberikan masukan atau sebuah kritik dan sarannya, silahkan Anda tuliskan di kolom komentar di bawah ini, sehingga saya harapkan kritik dan saran tersebut ketika saya membuat penjelasan yang selanjutnya itu bisa menjadi masukan untuk saya untuk lebih baik lagi. Selain itu saya juga ingin berterima kasih kepada Ibu Neneng yang selaku dosen mata kuliah psikologi keluarga yang sangat sabar sekali memberikan ilmunya. Selain itu saya juga ingin meminta maaf kepada Ibu ketika Ibu menyimak video ini kalau ada hal yang kurang pas, karena saya juga kekurangan referensi dan juga bacaan saya. Mungkin studi kasus saya terhadap lingkungan sekitar saya ataupun terhadap orang-orang lain itu kurang banyak, sehingga kurang bisa menjelaskan secara detail. Sekian dari saya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.